Halo, Kedengeran, Mbak? Kedengar. oke. Jadi di sini kita mulai aja ya, biar nggak kemalaman. Terus teman-temannya yang belum join diajakin ya. Jadi di sini kita dari LKMI ngadain tentiran biokimia. Semoga besok responsinya lancar ya. Terus kita langsung mulai aja. Sebelum mulai kita mari berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa tidak pernah selesai. Lalu bisa dilanjutkan masing-masing. Terus ini bisa dimulai tentiran sama yang pertama Mbak Pia ya. Mbak Pia, apakah sudah siap? Halo, masuk nggak ya suaraku? Masuk Mbak. Oke, coba share screen ya. Oke Mbak. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Udah Mbak. Oke adik-adik, karena besok kita responsi biokimia, jadi kita bakal belajar PPT lagi lah ya. Tadi ada yang udah ikut tentiran sama aslab lain, mungkin kita review sebentar aja kali ya. Oke, yang pertama teori protein dulu. Untuk protein sendiri, dia ini kan merupakan rantai polipeptida asam amino yang jumlahnya lebih dari 100 buah dan dengan berat molekul yang besar. Nah, ini yang khususnya dia kan ada unsur CHON. Nah, yang membedakan dia dari molekul lain yaitu lemak dan karbohidrat karena dia ada nitrogen yang ada di sini. Terus kalau misalnya protein itu kan ada dua, ada sederhana sama ada yang kompleks. Nah, kalau misalnya sederhana kan cuma ada asam amino aja. Sedangkan kalau misalnya yang kompleks itu dia ada tambahan bahan-bahan lain. Contohnya kayak hemoglobin, lipid, karbohidrat. Nah, itu bisa diinget-inget mungkin ya. Terus ini yang unsur nitrogen ini juga bisa diinget-inget. Terus ini buat ikatan peptidanya, jadi asam amino 1 sama 2, itu nanti dia akan menyatu membentuk ikatan peptida. Terus sifat fisiokimianya ini mesti udah pada hafal gak sih? Karena belajar buat pretest. Ini juga diinget-inget karena nanti kalau misalnya keluar, dia bentuknya kayak pernyataan benar gitu. Jadi jangan sampai salah kata-katanya. Terus habis itu untuk klasifikasinya dia ada simplex sama kompleks. Ini kalau buat bedainnya gampangnya, kalau misalnya kompleks pasti belakangnya ada protein-proteinnya, kecuali skleroprotein. Skleroprotein itu cuman ada di simplex aja. Selain skleroprotein, dia masuknya protein kompleks. Terus buat fungsi proteinnya. Fungsi proteinnya ini juga pasti udah ngapalin kan waktu pretest. Ini kalau misalnya, oh ya aku mau ngasih tahu dulu, ini kan nanti kalian responsinya CBT. Soal-soalnya itu asalnya sebenarnya berpartisipasi buat membuat soalnya, tapi nanti kan seleksi dulu sama Dokter Jarot selaku PJ Lab 1.1 ini kan. Jadi aku nge-spill sesuai dengan apa yang Asle buat dan nggak tahu ya nanti akhirnya yang bikin soal Dokter Jarot atau soal kita dipakai. Jadi semoga berguna aja buat kalian. Jadi diingat-ingat aja apa yang aku omongin. Terus ini buat fungsi proteinnya. Ya bisa buat regulator, biokatalisator, transport, kontraktil, struktur, pelindung sama reseptor. Nah ini diingat-ingat aja. Pokoknya kalau ada yang stabilo itu berarti jadi soal. Ini satu lagi ada protein reseptor. Protein reseptor itu nanti yang mungkin kalian akan bahas di blok 1.3 ya. Itu nanti ada reseptor GLUT gitu, GLUT. Nah itu buat transport insulin itu nanti mungkin juga bakal keluar kalau dikeluarkan. Jadi kalau misalnya ada GLUT gitu itu dia protein reseptor. Terus habis itu immunoglobulin ini pasti juga udah bisa lah ya.
Kalau misalnya yang IgM itu dia buat fase akut. Jadi awal-awal itu pasti pakai IgM. Kalau misalnya nanti dia udah infeksinya kronis atau lama, jadi kalau bahasa lainnya tuh lanjutan, itu pakai IgG. Terus kalau misalnya buat hipersensitivitas, itu buat itu pakai IgE. BTW ini yang glut tadi transport, sorry, bukan reseptor. Terus untuk sitokin, dia ada yang proinflamasi sama antiinflamasi. Nah, kalau misalnya ada soal reseptor obat apa yang nanti dia akan mengacu ke reseptor proinflamasi, contohnya IL-6. Nah, itu obatnya namanya tocilizumab. Terus buat albumin, dia fungsinya kan buat tekanan osmotik atau onkotik plasma mengatur. Nah, nanti kalau misalnya ada soal, kayak soal cerita gitu, ada seorang yang mengalami penyakit, terus ada kata kuncinya, kalian coba cari kata kunci, apakah ada edema di situ, asites, atau eksplosi pleura. Kalau misalnya ada, berarti yang bermasalah adalah albuminnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, terus habisnya ini struktur asam amino. Jadi protein itu kan nanti dia akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino itu dia punya struktur, yaitu yang pertama sebentar. Yang pertama itu atom C sentral. Atom C sentral itu pasti ada di tengah. Terus habis itu dia bakal punya gugus karboksil, yaitu nama lainnya COOH. Dia sifatnya asam. Terus ada gugus amina. Amina itu NH3 ini. NH3 itu gugus amina, dia sifatnya basa. Terus sama ada rantai samping. Nah, gugus karboksil atau COOH terus dicampur sama gugus amina atau NH3, dia akan bereaksi membentuk yang namanya ion Zwitter. Kalau misalnya kalian lihat sebelum-sebelumnya, nah itu dia bereaksi membentuk ion Zwitter. Jadi antara asam dan basa. Makanya tadi di sifat fisiokimia itu kan asam aminonya bisa bereaksi dengan asam dan basa kan, karena dia memiliki dua gugus ini di dalam strukturnya. Nah, lagi kalau misalnya ditanyain, protein itu kan dia memiliki sifat. Nah, karena dia bisa bereaksi dengan asam dan basa, makanya dia disebut amfoter gitu. Nah, terus rantai lainnya ini apa sih fungsinya? Nah, rantai samping ini dia fungsinya buat membedakan asam amino satu dengan asam amino lain. Jadi dengan rantai samping ini, nanti kan misal rantai sampingnya diganti H, diganti benzena kayak gini. Nah, kalau kayak gini, nanti kan dia bakal beda kan namanya, karena rantai sampingnya ini beda-beda. Ini diingat-ingat ya. Oke, terus lanjut ke nih jenis asam amino. Jenis asam amino ini kan ada esensial, non esensial sama semi esensial. Ini diapalin aja arti-artinya ya. Nah, terus membuat esensial itu kan dia nggak bisa dibentuk oleh tubuh. Contohnya arginin. Terus habis itu di non esensial itu dia yang harus kalian ingat, kayaknya enggak juga sih, enggak mesti. Nah, ini kalian nice to know aja lah. Jadi ada yang namanya glisin. Glisin itu adalah asam amino paling sederhana karena rantai sampingnya itu cuma ion hidrogen aja. Makanya dia yang paling sederhana karena yang lainnya kan kayak panjang-panjang gitu kan. Nah, terus ada yang namanya sistein sama metionin. Jadi kalau misalnya nanti kalian ngelakuin praktikum elementer, kan kalian melihat unsur-unsur yang ada di dalam asam amino CHON. Tapi kalian kalau misalnya elementer pasti nemuin unsur S juga kan. Nah, protein yang punya unsur S, asam amino yang punya unsur sulfur itu enggak semuanya. Nah, salah satunya yang punya itu ada metionin sama sistein. Terus ada juga asam amino yang dia sifatnya, jadi nanti kita bahas aja lah nanti di gambar, oke? Kita lanjut dulu. Terus untuk struktur protein itu ada primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Kalau primer tuh dia cuman berupa untayan asam amino aja kayak yang di gambar A ini. Terus kalau yang sekunder dia itu udah kebentuk
rantaian untaian gitu, alfa sama beta helix. Terus kalau yang tersier, dia udah lebih kompleks, tapi satu aja kalau tersier. Kalau kuartener, dia udah lebih dari satu, jadi udah banyak gitu kayak hemoglobin, hemoglobin. Nah ini bisa dibaca sendiri, oke? Nih secondary structure, biasanya keluarnya yang ini, karena dia ada alfa sama beta helixnya. Terus ini kata-katanya khas gitu kan, urutan linear asam amino terlipat dengan sendirinya. Yang tersier. Oke, lanjut. Terus buat metabolisme proteinnya. Jadi sebenarnya ini strukturnya buat ketiga itu ya. Senyawa besar, ada protein, karbohidrat, sama lipid. Nah, untuk protein sendiri dia bakal memecah jadi asam amino. Terus asam aminonya nanti dia akan menjadi produk degenerasi umum yaitu asetil-CoA yang nanti dia akan bereaksi di siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, nanti di siklus Krebs itu dia bakal banyak asam amino yang bekerja di setiap bagiannya gitu. Nah, nanti hasil akhirnya bakal jadi NH3. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan hasil yang energinya paling sedikit atau hasil yang beracun. Pokoknya nanti ada kata kuncinya, pasti tulisannya hasil akhir katabolisme protein atau hasil akhir pembentukan protein atau salah pemecahan protein. Nah, itu jangan bingung, jawab aja NH3. Tuh. Jadi ya energinya memang paling sedikit dan dia juga beracun. Tuh. Terus ini yang tadi aku jelasin. Jadi di siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dia ini kan akan dari sitrat jadi isositrat, jadi alfa ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, terus jadi oksaloasetat. Nah, di setiap siklus ini itu ada asam amino yang bakal bekerja. Nah, coba kalian kalau misalnya dari siklus ini cari mana asam amino yang bekerja untuk glukogenik sama ketogenik. Nah, itu coba dilihat-lihat, oke? Dibaca sendiri. Ini notes-nya dibaca saja. Terus karena ini membahas siklus Krebs ini kan dia ada 2 siklus ya. Nah, itu coba lihat hasilnya apa aja. Tapi bisa saja nggak keluar soalnya itu materi 1.3 sih sebetulnya. Terus untuk buat klinisnya yang pertama ada mad cow disease. Dia itu penyakit sapi gila yang biasanya ini kayak khas banget ini. Mutasinya namanya prion. Terus ini dia alpha helixnya itu lebih sedikit daripada beta plateletnya. Dia termasuk penyakit zoonosis. Terus terinfeksinya dari konsumsi daging sapi. Terus ini buat protein energi malnutritionnya. Ini kita langsung ke penyakit-penyakitnya aja. Ada kwashiorkor, marasmus, sama marasmic kwashiorkor. Kalau kwashiorkor tuh dia konsumsi proteinnya nggak cukup. Ingat-ingat, kwashiorkor konsumsi proteinnya nggak cukup. Kalau marasmus dia defisiensi energi. Jadi kalau misalnya kwashiorkor, ini gampangnya kalau aku ya, karena dia konsumsi proteinnya nggak cukup. Berarti kan dia masih makan nasi. Berarti dia masih gendut kayak gitu. Pikirannya kayak gitu. Nah nih, di kwashiorkor dia kan masih karena proteinnya nggak cukup, berarti masih makan nasi. Ini cara bodohnya sih. Ini berarti dia masih moon phase, ada perubahan status mental, terus rambutnya seperti jagung, otot-ototnya mengecil. Ini dibaca-baca aja, pasti harusnya sudah agak bisa lah ya. Terus kalau yang marasmus ini karena dia defisiensi energi, dan dia kecil, kerdil, old man, otot-ototnya mengecil, kayak gitu ya. Ini perbedaannya. Kalau ini gabungannya, jadi semua gejalanya ada di sini. Terus ada phenylketonurea atau PKU. Dia rusaknya enzim fenilalanin hidroksilase yang mengubah fenilalanin, tirosin, jadi melanin. Jadi ini fenilalanin itu dia bakal diubah jadi fenilpiruvate dan fenillaktat. Padahal harusnya kan jadi tirosin. Nah ini kalau misalnya ada yang pertanyaan fenilalanin nih. Ini pertanyaannya struktur.
struktur fenilalanin itu dia rantai sampingnya berupa benzena. Pokoknya kalau misalnya ada struktur, itu kalian ingat-ingat struktur asam amino. Jadi ada gugus karboksilnya, ada gugus aminanya, ada rantai samping, ada C sentral. Nah, nanti sampingnya baru nanti difikirkan. Nah, kalau buat fenilalanin ini sampingnya dia berupa benzena. Benzena itu yang bentuknya segi 6 itu. Oke, terus ada asam urat. Asam urat nih ada di PPT-nya nih, nanti jelasin sama Zeti ya. Dia kalau misalnya berlebihan dia jadi hiperurisemia. Terus dia stripnya nih, biasanya stripnya dia warnanya oranye. Nah, kenapa kok bisa bereaksi sama stripnya? Karena ada enzim urikase itu. Oke. Terus, aku kecepatan nggak ya? Kalau misalnya kalian bingung, tanya ya. Di chat boleh, nanti PJ-nya yang ngasih tahu, aku nggak bisa lihat soalnya. Oke, terus kita lanjut ke praktikum proteinnya. Di praktikum protein ini, yang pertama ada elementer kan. Elementer ini buat mengetahui unsur-unsur yang ada pada protein. Jadi kita tahu ada unsur C, H, O, N, sama S. Terus buat bahan-bahannya ini ada yang tak stabilo ini. Jadi ingat-ingat aja, ada BB asetat. Tapi biasanya udah ingat sih kalau udah praktikum. Ini buat tata caranya, biasanya yang keluar itu dia yang susah-susah. Kayak yang nomor 3 ini. Jadi dia ada campuran antara HCl sama BaCl, makanya terbentuk endapan putih. Endapan putih itu dia ada unsur apanya. Terus ini juga albumin sama globulin. Dia kalau kalian dulu tuh diganti jadi gelatin ya. Albumin sama globulin itu nanti ditambah NaOH, dibakar, tambah PB asetat. Nah, itu dia juga jadi apa atau ada unsur apanya. Jadi ingat-ingat. Terus ini hasil pengamatannya harusnya juga sudah bisa ya. Ini kayaknya soalnya ada banyak. Dibaca-baca aja. Kalau C itu dia pengarangan berwarna hitam. Kalau unsur HO uap air. N itu dia ada bau amonia sama rambut terbakar. Teman-teman yang mungkin mau tanya bisa langsung tanya ke Mbak Pia ya. Betul, Atau betul. bisa chat di kolom chat nanti biar dijawab sama Pia. Oke. Terus habis itu untuk endapan putih sama hitam. Nah, ini endapan putih tadi kan ada campuran dari HCl dicampur sama BaCl2 jadi endapan putih BaSO4. Kalau yang endapan hitam ini kan tadi dia ada campurannya sama PB asetat itu kan. Terus bau sulfur ya itulah baunya mesti sama. Nah, untuk biuret ini Oke, kalau nggak dilanjutin dulu ke materi selanjutnya. Oke. Terus, oh ya, sebelum dilanjutin Zeti, mungkin aku mau ngasih tahu. Ini kan praktikum ada 4 yang proteinnya. Ada elementer, biuret, terus santoprotein, milon. Nah, dari semua hal itu, coba dilihat-lihat mana yang nggak perlu pakai pembakaran. Nah, itu kalian bakal tahu dari tujuannya. Oke, itu aja. Kalau mau tanya, boleh dilanjut Zeti. Halo, bentar, Eki katanya Eki. Kamu belum PPT Eki? terakhir? Oh, belum ya? Ya udah lanjut dulu aja. Aku harus lanjut. Ini PPT ke berapa ya? 2. Oh ya udah lanjut PPT dulu. lanjutan sih. Bentar, Kamu bentar, nggak mau jelasin ini dulu, bro? Gimana? Kelihatan nggak sih share screen-ku? Kelihatan sih, ini mau dilanjut aja. Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan aku Zeti.
Nah, kalau kan nggak tahu, pokoknya aku pendis kelas B. Terus mohon maaf kalau aku pakainya ini bukan namaku, karena mohon maaf aku pinjem. Oke, kita next aja ke praktikum reaksi bioreak. Next, Pia. Oke, nah di praktikum ini, pokoknya kalau di praktikum itu kalian harus tahu tujuannya juga ya. Kalau di sini kan tujuannya membuktikan adanya molekul peptid dalam protein. Nah, terus untuk dasar teorinya ya baca aja sih. Oke, next Mbak Bia. Untuk kalian dan bahannya, untuk kalian dan bahan, kalau di praktikum itu wajib banget tahu ya. Maksudnya wajib banget udah di luar nalar gitu loh. Karena kan emang kebanyakan nanti kan juga bahan-bahan kayak gini. Nah, terus bahannya itu apa aja sih kalau di bioret? Itu ada albumin, kasein, pepton, urea, NaOH, CuSO4, H2O. CuSO4 itu yang kemarin warnanya biru. Nah, oke, next. Untuk cara kerjanya itu sebenarnya bioret itu semuanya nggak usah dibakar sih. Cuman yang perlu dibakar itu cuman urea, karena dia itu kan pakainya serbuk. Kalau serbuk kan dicairin dulu baru dikasih larutan H2O gitu. Itu aja sih. Next, karena yang bioret ini menurutku paling gampang daripada yang lainnya. Oke. Ya, ini dia nih, ada yang stabiluan. Oh iya, ya itu udah ditandain kok, enak itu. Untuk hasil bioretnya itu warnanya lembayung, jadi beda sama elementer. Kalau elementer dia tuh warnanya hitam, jadi setiap pengamatan itu warnanya beda-beda. Nanti kalau milon itu warnanya apa gitu. Terus kalau di bioret ini ingat aja warnanya ungu lembayung. Jadi nanti kalau semua ada pertanyaan apa sih hasil dari uji bioret, nah jawab aja ungu. Jangan sampai jawab hitam, karena kalau hitam tuh di sebelumnya kan elementer gitu. Oke, next. Terus hasil pengamatan yaitu saya tidak paham yaitu. Maksudnya juga kayak kalau mau keluar pun kayak enggak lah gitu. Kan kita bahas yang spill-spillan aja ya nggak sih Mbak Pia? Ya, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut ke santo protein. Nah, santo protein ini aku ingetin lagi, jangan lupa untuk ingat apa baca tujuannya. Yoi. Emang nyendat kah, Pi? Oke, Enggak, nah terus di dasar teorinya kalian udah melihat ada warna yang hijau. Ya, udah tidak perlu dijelaskan kembali. Mungkin untuk itu diingat. Nah, iya betul. Pokoknya intinya nitrasi cincin benzena. Nitrasi inti benzena. Yang itu soal di santo protein. Lanjut. ini enak banget ya, udah ada itunya ya. 100 ini. Oke, untuk bahannya, aku ingat sekali lagi, bahan di praktikum itu sangat penting. Jadi jangan sampai kebalik atau lupa. Terus kalau di santo, itu pakainya albumin, gelatin, kasein, fenol, HNO3 gitu. Nanti alatnya santo itu sama milon sama, tapi bedanya di milon itu HNO3-nya diganti reagen milon gitu. Untuk praktikumnya itu ya harus masukin aja sih sebenarnya. Kalian hafal reagennya apa, terus yang dimasukin apa, udah dibakar terus sama warna, gitu doang. Oke. Untuk hasil pengamatannya, nah aku bilang kan, tadi kan di elementer kan hitam, terus di bioret itu warnanya lembayung, kalau di sini di santo itu warnanya endapan kuning. Lah, kenapa sih endapan kuning? Ya karena dia kan seperti dasar teorinya tadi, nitrasi inti benzena gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, misal reaksi santo protein itu dia terbentuk ikatan apa? Ikatan nitro, kan nitrasi inti benzena. Itu pokoknya ingat aja teorinya itu apa, kan tadi kan teorinya udah di highlight banget ya. Nah, pokoknya intinya nitrasi. Oke, reaksi milon emang nyendat Paupi? Enggak. Tujuannya untuk udah ada di highlight tuh tirosin, asam amino tirosin ya. Ingat aja, milon itu tirosin. Aku sih ingetnya pokoknya asam amino tirosin, sinsin gitu. Beda-beda sih tiap orang. Oke. Terus
alat dan bahannya. Nah, aku tadi bilang apa? Sama kayak Santu, cuman bedanya HNO3-nya diganti sama reagen Milon. Udah, nggak usah susah-susah untuk hafal. Biokim tuh mudah. Yoi, Next, ngeri. Mbak Zeti ngeri cara sekali. kerjanya. Cara kerjanya sama. Kalian ingat albumin kasein gelatin, udah, terus ditetesin reagen Milon. Selesai, dibakar. Terus next, hasil pengamatannya akan mendapatkan warna merah. Ingat ya, kalau elementer hitam, biuret lembahyung, terus santo, endapan kuning, milon merah. Dah, kalian hafal itu, nanti itu kalian bakal lancar. Ya, betul. Nah, Oke. ini Eki mau masuk apa enggak? Tunggu, aku mau ngasih tahu. Nanti tadi kan aku tanya tuh mana yang enggak perlu reaksi pembakaran. Nah, itu kalau misalnya kalian lihat di tujuan-tujuan praktikumnya, kan lainnya itu kita tuh perlu buat melihat ada apa sih di protein itu. Misal ada nih apa ikatan cincin benzena atau derivat monofenol atau malah unsur-unsur yang terkandung kayak CHON. Nah, kalau misalnya kayak gitu, wajar kan kalau misalnya kita melakukan pembakaran karena kita kan mau memecah unsur protein yang besar itu kita pecah buat melihat ada apa sih di dalam protein itu. Nah, coba dilihat apa yang nggak perlu dibakar dari tujuannya. Apa Z? Kelihatan jelas banget. Nah, naik. Ding, ding, ding. Pokoknya ingat aja yang tanpa pembakaran tuh biuret. Tapi Ya, ya betul. kalau mau ngelelehin serbuk urea kan ya wajib dibakar sih. Iya, kan ureanya yang dibakar, bukan reaksinya. Yes, betul, Babs. Betul. Jadi karena bioret ini kita melihat apakah ada ikatan peptida di dalam protein atau bahkan bukan protein. Jadi kita nggak perlu melakukan pembakaran. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembakaran, ikatannya malah hancur. Jadi nggak ketemu deh. Tuh. Jadi makanya bioret itu satu-satunya praktikum yang nggak pakai pembakaran. Nggak tahu keluar apa nggak, siapa tahu keluar. Nice to know yang bagus. Oh, hebat lagi. Pokoknya yang nggak tanpa pembakaran itu biuret. Ingat-ingat ya, udah ingat-ingat dari luar kepala. Terus reagen bahan-bahannya santo sama milon tuh sama. Bedanya di reagen milonnya. Terus habis itu warnanya. Kalian kalau udah hafal warna, enak sih nanti hafalnya. Gitu aja sih. Betul. Oke, ini sebelum PPT terakhir, Mbak Masnya mau masuk nggak? Mau Mbak. Oke, boleh. Friski. Halo. Ini aku stop share screen dulu apa gimana? Boleh. Oke, benar. Mana share screen-nya? Oke, bentar ya. Nih, oke. Sebelum ke PPT terakhir, kita istirahat bentar, 5 menit aja. Di sini kita mau kenalin nih LKMI. Jadi LKMI itu gimana sih? Next. Oke, nih, itu bisa dilihat foto-fotonya. Nah, jadi LKMI Surakarta itu lembaga kesehatan mahasiswa Islam yang di bawahnya ini Komisariat FKNS. Nah, itu bergerak dalam pengembangan profesional dan intelektualitas profesi mahasiswa di bidang kesehatan. Jadi kayak dia itu mengembangkan kompetensi organisasi, sosial masyarakat, ada pendidikannya, ada keterampilan medis, mahasiswa kedokteran. Next.
Nah, jadi fokus kita itu buat apa? Yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat dan mahasiswa. Terus ada peningkatan kesehatan masyarakat, TBM, dan peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa. Kayak yang ini nih, lagi kita lakuin. Terus ada nanti juga ada training-training, terus skill praktik kedokteran, juga study club kayak yang lagi kita laksanakan saat ini. Next. Next. Oke, jadi ini yang pertama bidangnya tuh di sana ada apa aja? Yaitu yang pertama ada administrasi dan media. Ini ada Mbak Alia sama Mbak Farah, ada Nasa, Lian, Sheila, dan Ralin. Dia yang ngurus-ngurus kayak kalau kalian yang suka jadi dokumentasi, nah bisa tuh join di sini. Next. Nah, jadi dia ada editing, nanti ada kerja sekretariat, pleno, silaturahmi HMI, sama ngurusin sosial media. Next. Oke, ini kaderisasi dan alumni bidang 2, ada Mas Gali sama Mas Iwan. Next. Nah, dia tuh tugasnya kayak bagian internalisasi, wisuda sumdok, sarasen alumni, kejuan alumni, sama expo Maperka. Next. Yang ketiga nih ada pendidikan dan pelatihan, Mas Aldi sama Mas Akmal. Terus ada Friski sama aku juga. Di sini ya yang ngurusin next. Yang ngurusin kayak study club kayak saat ini. Terus bisa next nggak? Nah, terus ada training kita nih yang paling seru. Terus dantiran OSCE. Gimana Fris? Kemarin training kitanya seru nggak? Seru banget. Jadi kayak itu sebenarnya training kita itu kita kayak belajar hacking gitu. Padahal tuh hacking kan belajarnya kayak kisaran semester 7 kan dibelajarin. Tapi kalau kita udah join LKMI kita udah belajar dari awal gitu loh hacking. Terus kita tuh kayak bener-bener baru masih semester 2, terus kayak gak ngerti apa-apa, terus diajari dari nol. Gimana cara jahitnya, cara masang benangnya, seru banget sih. Terus kayak kita ngelakuinnya di probandusnya kepala ayam ya kalau nggak salah. Pokoknya seru banget. Terus next. Kamu Fris. Oke, selanjutnya ada sebelum perkenalan tadi namaku Friski tadi dari bidang 3 sama kayak Mbak Julia. Kemudian ada yang dari bidang 4 itu pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh Mas Rambang sama Mbak Dina, dengan anggotanya itu ada Mas Vicky, Mas Ardi, Fikra, Mbak Rere, Mbak Bebe, Mas Alwan, Mbak Winda, terus ada Mbak Fasya, Mbak Isna, kemudian Naurah, Grandis, Fau, Haryo, Mas Setia sama Mas Yugdat. Next, ini untuk prokernya pengabdian masyarakat ada kayak tadi Jokwitan, kemudian posyandu. Itu posyandunya lumayan rutin ya, mungkin kayak kisaran sebulan sekali, jadi kayak seru banget posyandunya. Dan ada training medis klinik P3K, terus tim bantuan medis. Kemarin tim bantuan medis di FIMP itu juga main seru. Kemudian ada baksos atau social program. Next, lanjut ke bidang terakhir ini, ada bidang 5 kewirausahaan. Ada Mbak Ellen sama Mbak Pia tadi yang tenteran biokim, dengan timnya ada Mbak Bila, Mbak Sabrina, Mbak Zeti, Mbak Dea, Mbak Rida sama Mbak Mei. Next, ini prokernya untuk kewirausahaan itu ada PO alat kesehatan, kemudian ada ini pre-order PPT Pre-Blok, lalu pre-order baju TBM Polo kami, dan juga ada sewa alat kesehatan. Next. Nah, jangan lupa nih join LKMI. Oke. Nah ini tentornya. Jadi kayak kemarin kita parasit lancar ya Fris, parasit karena join LKMI tentunya, jadi bisa lancar. Terus juga di sini tuh lengkap banget aslep-aslepnya, jadi kalian pasti sangat untung banget kalau join LKMI. Di sini kalau anaknya banyak banget, keren-keren. Terus oh ya, seperti itulah intinya. Kalian harus join LKMI ya guys, jangan lupa. Oke, jangan lupa join. Seru banget pokoknya.
Let's go. Udah. Makasih semuanya. Maaf mengganggu. Terima kasih. Lanjut ke PPT Oke. terakhir. Lanjut ke PT selanjutnya. Untuk Oke. Lanjut ya. Ya, lanjut. ya, Oke. Makasih. Siapa ini? Frisky. Makasih. Julia. Jangan lupa adik-adik ya join LKMI seru Pol. Join LKMI guys, apalagi bidang 5 ya Mbak Pia ya. Tadi kan juga ada namaku. Narsis. Nama aku salah, kurang T tahu. Iya. Itu Eki. Tolong diedit PPT-nya. Oke, kita next dulu biar tidak Lanjut. mengganggu Mengantuk. waktu mereka untuk belajar gitu. Betul. Lanjut. Kita ke asam urat. Asam urat ini juga harus dihafal tentang kadarnya. Kadar wanita itu berapa, kadar pria itu berapa. Karena itu sangat berpengaruh sampai kalian jadi dokter gitu kan. Jadi udah kalian tuh nggak berapa ya gitu. Oke, Betul. itu lebih penting itu sih. Terus next ke ini fungsinya itu zat antioksidan. Terus dia tuh ada fungsinya untuk endotel. Terus mediator respon imun tipe 2. Ini nanti memang kalau di klinis kalian kan memang belum, tapi nanti kalau udah masuk itu kalian sangat pecah itu otak. Oke. Mbak Pia ada tambahan nggak di sini? Enggak ada. Ya udah next dulu. Kalian jangan terlalu mikirin klinis sih karena memang belum masuk kan ya. Terus bagaimana sih jika asam urat meningkat? Asam urat meningkat tuh ya nanti komplikasi kan bakalannya. Nah, komplikasi tuh pasti pasti bakal puyeng, bakal puyeng. maaf. Pasti bakal ini menyebabkan topi, kerusakan sendi, batu ginjal, gagal ginjal. Oh ya, buat yang kemarin sempat aku ngampu itu dia nggak bisa bedain topi sama batu ginjal. Nah, kalau batu ginjal itu kan adanya di ginjal gitu loh. Kalau topi itu ada di ya persendian gitu. Dia tuh persendian bakal mengeras gitu loh, kayak jadi ada masa penonjolan gitu. Jadi dibedakan ya guys. Next. Nah, bagaimana jika asam urat meningkat? Ada highlight. Itu tolong ya guys, kalau asam urat meningkat itu kan nggak mungkin gedong dibiarin. Pasti itu kan harus diobati, harus dikasih tata laksana gitu. Nah, tata laksananya kalau asam urat karena ini masih awal ya pakainya allopurinol gitu loh kalau akut. Nanti kalau udah kronis itu beda lagi obatnya gitu. Tapi untuk kalian udah hafalin aja obat asam urat allopurinol gitu. Oke. Terus untuk gejalanya, ya itu tadi aku bilang, gejalanya itu bakal ada pembengkakan. Nah, terus dia itu, nanti kalau semuanya kalian dapat pasien, dok saya itu bengkak, tapi nyerinya tuh di malam hari dan menjelang dini hari gitu. Terus dia tuh ada kemerahan, terus ada rasa hangat, yaitu ciri-cirinya dari gejala asam urat sih gitu. Oke. Harusnya dikasih kata-kata rubor, dolor, tumor gitu-gitu nggak sih? Enggak. Serasa. Mumet. Iya. Kan masih awal, jangan guys. Oke, untuk faktor resikonya, konsumsi tinggi purin. Nah guys, di sini tinggi purin itu nggak cuma emping, belinjo, jeroan, ikan laut, seafood itu ya, daging merah. Tapi juga bisa ke brokoli, terus bisa juga ke makanan tahu, tempe, kedelai gitu. Diingat ya, nggak cuma yang ditulis di sini, tapi bisa kayak dari sayuran lain kayak brokoli, terus tempe, tahu gitu. Terus faktor resikonya itu terutama diabetes gitu. Ya, oke. Tapi kalau misalnya ada pilihan tahu, pilih tahu. Ya kan makanya tadi aku bilang kalau nggak ada di situ jangan lupa tahu tempenya ya. Oke, next. Ya ini faktor resiko untuk membatasi konsumsi makanan tinggi purin sih. Ya gitu doang sih ini. Udah, next aja lah. Nah, untuk praktikumnya diingat ya. Tadi kayaknya Mbak Pia juga udah bilang kalau kenapa sih pakai yang oranye kuning ini ya karena ada enzim urikasnya. Terus kalau jangan sampai salah untuk pakai yang hijau. Kemarin aku pas nyebutin ada yang ngomong hijau. Hijau itu untuk glukosa, kalian belum waktunya. Terus kalau kolesterol biru itu juga kalian belum waktunya. Jadi pelajari yang waktunya dulu aja gitu. Okay. Lucu. Terus
Oh iya, bentar Pi yang tadi Pi, tolong diituin Pi. Darah masuknya itu dari itu loh, ada tanda panah guys. Jadi jangan kebalik Nih. ya. Nah, itu nanti di sananya udah ada tandanya kayak gitu emang. Jadi jangan sampai salah. Soalnya kemarin kelompok yang tak ampu itu salah masukin, jadi 2 kali percobaan gitu. Oke. Next, kita ke ya langkahnya. Langkahnya itu persiapan dulu. Ya, itu Pi, tolong itu lingkarin lagi bagian membuka jarum. Soalnya kemarin juga salah, dia itu membukanya tuh bagian nomornya gitu loh. Nah, Oh ininya. jadi kalau yang nomornya itu tuh untuk ketajaman masuk dia di kulit jarumnya itu, bukan membuka untuk memasukkan jarum. Jadi tolong dibedakan ya. Nanti tiba sekalian kayak muter-muter-muter kok nggak bisa-bisa ya karena emang salah bukanya gitu. Oke. Terus Jangan sampai dimarahin. Jangan sampai dimarahin Mbak Zeti. iya soalnya kan fatal kan kalau kayak gitu nanti. Ya. Terus sama itu ya, Pi tolong. Nah, itu lingkaran jarumnya itu jangan pernah dibuang. Karena Betul. itu nanti buat bekas si jarum yang udah ditusuk. Biar nggak infeksius kayak gitu. Oke. Betul. Terus ini langkah-langkahnya ya ini pasang baterai pada tempatnya. Nah, jangan sampai salah ya. Kalian tuh kalau masang lihat dulu sama si GCU-nya. Kalau GCU-nya udah ada mesin tulisan atau tetesan darah gitu. Jadi jangan keburu-buru kayak kok nggak bisa. Santai guys, santai. GCU juga perlu waktu untuk menyambungkan lah ibaratnya gitu. Gitu aja sih. Terus langkah praktikumnya ya penggunaannya kayak tadi darahnya jangan lupa dimasukin dari tanda panah masuk. Oke, next. Nah, keluaran darah itu sih. Pakainya lebih enak tuh jari manis karena memang di situ kan lapisannya lebih tipis. Soalnya kemarin juga ada yang tanya kenapa kok nggak pakai jempol atau ini kan biar nggak rasa sakitnya katanya nggak terlalu sakit gitu loh. Ya emang nggak terlalu sakit, tapi kan di situ kan malah tebal. Nanti malah nggak keluar darahnya, malah kalian ditusuk di jari lain gitu. Jadi sekalian ya, nusuknya di jari manis. Oke, next. Anjay. Sudah habis. Oh ya, aku sama mau nambahin untuk belajar PPT dokter ya. Karena Oh, PPT betul. dokter itu sebenarnya juga PPT ini. Cuman ini tuh lebih kita menonjolnya ke praktikum. Nah, kalau PPT praktikum itu untuk responsi gitu kan. Nah, untuk PPT dokter kayak dokter Zero, dokter Darus atau Prof Ida itu kan lebih penting ke UB. Tapi ya balik lagi kita dasarnya bikin PPT ini kan juga dari beliau-beliau. Itu sih. Udah sih dari aku. Oke, terima kasih Mbak Zeti, Mbak Via. Baik, sekian untuk tampilan biokim dari LKM kali ini. Semangat teman-teman 24, jangan lupa join LKMI ya. Oke, karena tadi udah dimulai dengan doa, berarti kita harus menutup dengan doa juga. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa tidak pernah cukup. Oke, jangan lupa join LKMI semuanya karena seseru itu dan sebermanfaat itu guys. Nyoblos-nyoblos probandus buat GCU. Ini ada yang tanya misalnya. Ya, kepencet atau mau tanya? Ya, ini Nyoman Srianti mau tanya mungkin. Oh, ada yang raise hand ya? Oke. Boleh on mic atau chat juga boleh. Siapa tadi ya? Halo? Kayaknya kepencet deh kayaknya. Kepencet. Oke. Oke, bisa keluar ya guys. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa kasih. join LKMI ya, karena banyak banget manfaat yang bisa didapetin teman-teman nanti di sini. Thank you semuanya. See you di next tentiran mungkin. Nanti soalnya bakal ada tentiran
spill-spillannya katanya masih ada tentiran histologi sama tentiran biomed ya Mbak ya? Iya, histologi. Sama Keren. kayak Biomed perlu banget coy. Biomed real. ada No nanti fake ada fake. nanti. Biomed ada banget sih nanti. Tinggal tunggu nanti ya infonya. Enak banget ini, please. Kalau nggak 100, parah. Parah Sama- banget. Sama nanti ada training juga khususnya GCU-GCU-an. Nanti kalau misalnya mau ikut bisa banget, tinggal tunggu infonya aja nanti. Nanti bakal ada info lebih lanjut buat ikutan training kita nanti. Boleh kok nanti ikutan. Oke, sama nanti ada spill-spillnya ada sosprok juga yang bisa teman-teman ikutin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Di end meeting apa gimana, Mas? Boleh. Boleh. Oh ya, thank you ya Pia, thank you Zeti, thank you Terima Akmal, kasih, Mbak. Kristi, Julia, semuanya juga. Udah. Makasih, Mas, Mbak. Makasih. Oke, Iya, boleh ya. selamat istirahat dan selamat belajar pretest. Semoga sukses. Semangat buat semuanya. Milan mikrobio dong, Mas. Nanti ya tak tanyain Danin dulu. Siap. Tak mintain Danin, tak mintain. Susah real. 3.1 Oh, tapi susah. 31 susah sih mibinya. Real. Tapi kalau Responsinya sih susah. pretestnya masih sesuai sama PPT Aslab lah. Ya, betul. Kalau responsinya emang di luar Nurul itu. Iya, banyak dari PPT dosen tuh. Sama parasit juga. Tapi aman lah kalau parasit mah, ada Akmal. Yoi. Jago. Loh, kan aku kan Oh iya, nggak tahu soalnya Ki. nanti toh kalau MIBI Hamin 1 minta tanya ke asistennya, Mas Mbak ada materi tambahan nggak gitu. Jangan sampai kayak angkatanku coy. Oh, Kenapa emang? Lah materi tambahan mikroskop aku baru dapat 750. Lah kan ada di soal cutting. Iya tapi kan gak kabeh iku materine. Iya sih. Semangat Julia. Kayak semangat ya. Makasih. Lah, Ditunggu spillannya. Siap. Aku Eki ganti Ava dulu Eki. Wajahnya seram. iki foto. Iki tak lab coy. Bahaya biru akun- bahaya. Ini akun ikiku, akun ONS. Oh, pantes. Ganti. Ya. Izin live ya. Aku kan